Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Fatmawati SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 01 Nangakalis, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Program guru penggerak yang tengah diikuti saat ini banyak memberikan pelajaran, pembaharuan, bahkan perubahan, mulai dari lebih memahami konsep pembelajaran yang digaungkan oleh Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara, hingga mantap memaknai peran guru dalam kegiatan belajar mengajar, baik di kelas maupun di luar kelas. Saya akan mencoba menyimpulkan dan merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan trilogi pendidikan, yaitu pertama, Ingoso Sung Tulodo, ke depan selalu memberikan teladan atau contoh, kemudian Ingmadya Mangunkarso, ketika di tengah selalu memberikan semangat, dan Tutwuri Handayani, ketika di belakang selalu memberikan motivasi atau dorongan. Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan dasar pendidikan, di mana yang pertama adalah menuntun. Maksud menuntun, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kedua, kodrat anak merdeka dan bermain. Merdeka batin, pendidikan, dan merdeka lahir adalah pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang tertuang dalam cipta, rasa dan karsa sudah ada pada diri anak. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Di sini, anak bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekatkan sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kemudian yang keempat, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambarkan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodratnya. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak menebalkan kodratnya agar dapat memperbaiki lakunya agar menjadi manusia seutuhnya. Yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau persatuan harmonis gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Adapun refleksi diri saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara lewat pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center, di mana murid hanya mendengarkan dan guru menjelaskan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKN, hanya mengutamakan aspek kognitif anak,
tanpa memperhatikan bakat dan minat anak. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak, di mana setiap anak memiliki karakteristik anak masing-masing. Dan saya sebagai guru masih kurang mampu untuk memahami karakteristik mereka. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Di sini ketika guru memberikan pertanyaan, masih banyak terdapat siswa yang belum aktif menjawab dan berkomunikasi di dalam kelas. Yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi adalah fokus utama guru. Jadi di sini guru belum mampu mengembangkan bakat dan minat dari siswa di dalam kelas. Kemudian berubah perilaku saya. Yang pertama, saya mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kemudian yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Dan yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak, karena di sini dilakukan untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Terkait refleksi pertanyaan kedua, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, ada dua perubahan, yaitu merubah pemikiran dan merubah perilaku saya. Merubah pemikiran. 1. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Anak-anak dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. 2. Pembelajaran berpusat pada anak. Yang dulunya pusat pembelajaran berada pada guru atau teacher center, sekarang berubah menjadi student center. Kemudian yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak, karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan juga bakat dan minat yang berbeda-beda pula. Selanjutnya, refleksi yang ketiga. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Yang kedelapan, melatih kecakapan abad 21 untuk siswa di mana ada 4C, yaitu kreativitas, berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikasi. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari refleksi yang telah saya lakukan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak, karena seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait koneksi antara materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.